Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eliusatul Fikri dengan NPM 192165086, Diah Melita 192165079, Widi Waldiana 192165096, dan Ernenden Lu'lu Fatimah dengan NPM-nya 192165113. Pada video pembelajaran kali ini, kami di sini akan membahas mengenai mata kuliah statistika, yang tepatnya itu mengenai uji validitas dan reliabilitas. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ini adalah hasil output setelah dilakukannya langkah-langkah dalam pengujian menggunakan SPIS. Nah, output ini menjelaskan tentang hasil uji validitas item, di mana dalam hal ini yang dibaca itu cukup korelasi antara skor tiap item dengan skor totalnya yang sebelah kanan. Nah, misalnya korelasi item 1 dengan skor total sebesar 0,760 dengan signifikansinya itu 0,000. Nah, untuk mempermudah dan menentukan apakah itemnya itu valid atau tidak, maka bisa dilihat pada nilai signifikansinya. Jika signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka itemnya itu valid. Tetapi kalau signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka itemnya tidak valid. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa item yang memiliki signifikansi lebih besar daripada 0,05 itu adalah item yang nomor 2, karena di situ kita tertera 0,187, di mana 0,187 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga item 2 ini tidak valid dan harus dibuang atau diperbaiki. Atau cara kedua itu untuk menentukan apakah itemnya itu valid atau tidak adalah dengan yang kayak di awal ya gitu, yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Ketika R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, maka itemnya itu valid. Tapi ketika kebalikannya R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka bisa dipastikan bahwa itemnya itu tidak valid ya. Nah, di sini R tabel itu dicari pada signifikansi 0,05 dengan ujinya itu 2 sisi dan N sama dengan 20 atau DF-nya itu sama dengan N-2 sama dengan 18. Maka didapat nilai R tabelnya adalah 0,44, ataupun ini juga bisa dilihat ya pada lampiran R tabel. Nah, dari output ini didapat nilai yang kurang dari R tabel itu ada di item kedua, yaitu dengan nilainya 0,308, sedangkan yang lain itu berada di atas R tabel. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa item-item itu valid gitu ya, kecuali yang item nomor 2. Sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Untuk data yang keduanya itu sendiri, kita akan menggunakan data yang digunakan untuk uji validitas. Namun tidak semua item kita masukkan ke sini ya, karena item yang digunakan hanyalah item-item yang valid. Berarti yang kita pakai itu hanya item 1, 3, dan 4. Untuk yang 2 itu enggak ya, karena enggak valid.
ini adalah hasil dari analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,800. Jika kita merujuk pada pendapat sekarang, maka nilai ini itu bisa menyatakan bahwa instrumen kuesionernya itu reliable. Karena menurut sekarang, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik. Kalau 0,7 itu bisa diterima, dan kalau di atas 0,8 adalah baik. Karena kita ini hasilnya adalah 0,800, berarti bisa dipastikan bahwa instrumen kuesionernya itu reliable.